Ada beberapa sobat kita yang menuliskan komentar, pandangan, kesan, bahkan pertanyaan di channel ini yang agak sedikit penuh emosional, ya, tentu wajar ya. Menganggap bahwa saya membenci Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sehingga narasi-narasi yang saya sampaikan adalah sedang mengupayakan untuk ikut serta, ya, berbaris, berderet-deret, bergerombol. Ada satu dalam gerbong para buzzer-buzzer yang ingin mengembosi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan happy ketika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melorot habis, ya, ditenggelamkan kalau dalam bahasa ini. Dan pertanyaan yang kedua adalah kualifikasi apa yang saya miliki sehingga seolah-olah saya berdiri seperti seorang pakar yang mengadili, ya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan elit-elitnya serta yang lain, ya, di partai-partai yang lain. Baik teman-teman, ini dua soal yang menarik untuk saya jawab, ya. Tentu tidak secara keseluruhan tetapi beberapa hal, ya. Baik, kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Sebelum kita bicara soal itu lebih jauh, teman-teman, kita lihat sebuah buku yang berjudul Cara Tepat Berdebat. Ya, cara tepat berdebat, cara cerdas, meyakinkan, dan positif. Oh, ini menarik ya, karena berdebat itu ada dengan cara yang tidak tepat, dengan tidak cerdas, ya, dengan tidak mampu meyakinkan, dan juga negatif debat, ya, seperti itu. Buku ini ditulis oleh Jonathan Herring, ya, Jonathan Herring, ya. Silakan diterbitkan oleh BIP, ya, kelompok Gramedia. Baik teman-teman, saya akan mengutip beberapa, satu atau dua lah ya. Yang pertama saya mau kutip, berdebat tanpa fakta, ya, tak ubahnya menulis di atas air, ya. Nah, karena itu ketika Anda menyampaikan perdebatan tanpa fakta, ya, bahwa itu akan, ya, membuat popularitas kita akan meredup, ya. Apalagi dengan mengatakan karena saya berkata demikian, ya, seperti itu. Artinya kebenaran versi batok kepalanya. Baik teman-teman, itu dia buku yang menurut saya juga menarik untuk dipelajari, ya, dibaca-baca. Kita kembali kepada soal catatan teman-teman kita yang mengajukan pertanyaan, mengapa Bapak, Abang, Om begitu membenci Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ya. Yang kedua adalah apa kualifikasi Anda sehingga Anda seperti berdiri seperti seorang pakar, ya, mengevaluasi, mengkritisi para elit dan partai. Oke. Nah, yang pertama teman-teman, sejatinya tidak ada sedikit pun keinginan untuk membenci Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sampai hari ini, belum ada satu partai yang saya benci, belum ada satu elit yang saya benci. Ya, lantas kenapa kemudian terkesan menyerang dengan narasi-narasi? Saya kira itu bukan sebuah upaya serangan. Itu semacam sebuah cermin yang dihadapkan ke depan supaya melihat, ya, ke dalam diri sendiri, karena kelihatannya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan para elit-elit ini sibuk, ya, melihat sesuatu keluar tetapi tidak melihat secara ke dalam, ya. Jadi orang bilang pepatah gajah di seberang dilihat, ya, sementara bakteri di depan mata, gajah di depan mata tidak terlihat, bakteri di seberang lautan tanpa, ya. Itu yang sebenarnya yang kita inginkan. Sebagai seorang pengajar ruang media sosial dan politik, ya, saya harus mengatakan ada sesuatu gap yang saya rasakan antara teori-teori politik, teori-teori komunikasi yang saya baca, yang saya pelajari dengan performa Partai Demokrasi Perjuangan dan juga performa elit-elitnya. Nah, ini tidak mengenyampingkan partai dan elit-elit yang lain. Semuanya kena. Nah, saya sangat heran bahwa ada orang yang bisa meyakini diri orang lain lebih salah daripada dirinya, ya. Partainya jauh lebih baik, lebih benar daripada orang lain, ya.
yang memang ini manusiawi ya, manusiawi. Tetapi saya kira itu juga harus dikembalikan pada diri kita sendiri. Saya bisa salah dalam banyak hal ya, karena itu saya mohon pendampingan teman-teman. Ya, jangan dimarahi, cukup disampaikan dengan premis-premis atau fakta-fakta yang ada bahwa argumen-argumen yang saya sampaikan itu tidak tepat dan perlu diperbaiki. Dengan senang hati pasti saya akan lakukan. Ya. Nah, di posisi ini sebenarnya saya senang untuk mengatakan bahwa ada peribahasa yang mengatakan kalau pohon itu masih bergetah, janganlah ditebang ya, cukup ranting-rantingnya dibersihkan. Dalam hal inilah kemudian mengapa kemudian atensi saya ya itu diberikan dalam rangka ya tidak bermaksud menebang atau menenggelamkan atau apapun, tetapi dalam rangka supaya ranting-ranting itu mulai dibersihkan, mungkin dari ada benalu-benalu ya, mungkin pikiran-pikiran yang tidak tepat dan seterusnya, sehingga menghambat buahnya. Nah, ini yang saya lakukan terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang kita harapkan bisa menyehatkan diri. Menurut saya punya keyakinan bahwa PDIP sedang berada di dalam kondisi sakit ya. Sakit sebagai katakanlah organisasi politik yang ditinggal, bukan ditinggal ya, ada yang ditinggal, ada yang juga dipaksa ditebang keluar ya. Menurut saya paling tidak 5 jari saya itu ada ya, kader-kader potensial yang sebenarnya merupakan penyumbang, pendulang suara yang signifikan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, bagi saya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini seperti orang bukan lagi ya menulis di atas air, tapi melukis di atas kopi ya. Kan teman-teman biasa minum kopi di kafe itu kan ada yang di atas permukaan itu bisa dilukis sedemikian indah. Tapi ya setelah diteguk sedikit dia hilang dan tidak ada bekas apapun. Inilah yang kemudian ingin kita kasih catatan bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, seolah-olah melukiskan di atas air kopi ya tentang demokrasi, tentang perjuangan wong cilik, tentang kejujuran, tentang segala hal yang ditampakkan di ruang media sosial, sehingga ya ketika itu diseruput ya buyar semua ya. Nah, itulah kesan yang saya lihat dan rasakan secara teoritis ya, secara empiris, bahwa memang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ya perlu berbenah diri secara serius, apalagi dengan perubahan lanskap pemilu ya, bonus demokrasi, generasi Z dan generasi milenial yang sudah melampaui lebih seratusan, dan ini tentu tidak kenal dengan, ya mohon maaf, dengan sejarah bagaimana PDIP berdarah-darah dan sebagainya. Mereka hanya tahu di depan mata itu seperti apa. Dan itu yang perlu di reimaging yang seperti saya katakan ya. Jadi kritik itu sesuatu yang baik ya. Saya lebih suka orang mengkritik saya tetapi betul-betul by data ya, empiris base ya, berdasarkan fakta-fakta di lapangan dan sebagainya. Ya, menurut saya dialah orang kawan terbaik ya, karena kita tidak bisa hanya karena tidak suka dengan satu satu kondisi, satu perilaku, kemudian kita membuang orang itu ya sebagai musuh kita abadi, dan itu berbahaya karena kadang-kadang orang yang kita benci, orang-orang yang kita ingin jauhi bisa jadi adalah dewa penyelamat atau penolong kita ya. Jadi karena itu di dalam dunia politik ya saya kira kita tidak bisa mengedukasi diri kita, mengedukasi publik maksud saya dengan cara yang ditunjukkan oleh performa oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ya. Nah, teman-teman, jadi saya ingin melihat ya bahwa kita tidak bisa kemudian mengandalkan ya cerita masa lalu, kebesaran masa lalu, kepopuleran masa lalu, seolah-olah zaman seperti itu ya. Oke lah, kalau pemilihnya masih sama bisa jadi, tetapi ini sekarang konstituennya sudah berbeda lanskapnya. Karena itu sangat tidak mungkin ya kita berjuang ya dengan gaya yang lama ya, gaya dengan perasaan dan pikiran yang sama seperti dulu ya. Baik, itu jawaban saya yang pertama. Jawaban yang kedua ini teman-teman ada yang menanyakan tentang kualifikasi ya, kualifikasi
Mengapa saya kemudian seolah-olah seperti seorang pakar, ya? Saya harus mengatakan saya bukan pakar, ya. Saya bukan pakar, saya bukan pakar, ya. Jadi ya hanya orang yang suka belajar saja ya. Saya belajar, tidak ada yang lain. Saya kira demikian catatan saya, bukan partai politik.